Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diva Alia Nabilah. Biasa aku dipanggil Diva sama teman-teman aku. Aku dari kelas 10 MIPA 1. Nah, kali ini aku mau sharing cerita-cerita tentang mapel favorit aku, biologi, tentang Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia ini kita langsung aja diterbagi menjadi dua, yaitu Avertebrata dan vertebrata. Nah, Avertebrata ini pembagiannya ada lebih banyak lagi. Yang pertama dia ada porifera. Yang kedua ada coelenterata. Yang ketiga ada platyhelminthes. Yang keempat kita ada Nematelminthes. Yang kelima kita punya Annelida. Yang keenam kita punya Crustacea. Nah, yang ketujuh kita punya Mollusca. Yang terakhir kita punya Echinodermata. Nah, ini semua 1-8 ini merupakan bagian-bagian dari Avertebrata. Avertebrata itu merupakan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kali ini aku cuma mau cerita atau sharing-sharing dari 1 sampai nomor 4 aja. Nah, yang pertama, porifera. Apa itu porifera? Porifera itu dia hewan yang berpori-pori. Kelihatan di sini namanya, dia hewan yang berpori-pori. Nah, dia itu hewannya itu dia kayak bulat-bulat sponge gitu, dan dia memiliki pori-pori atau lubang-lubang kecil di seluruh tubuhnya gitu. Makanya dia disebut hewan berpori. Nah, dia itu biasanya tinggal di air yang jernih. Nah, pori-porinya ini berfungsi untuk melewatkan air yang di sekeliling dia, dan nanti dia menyaring makanan. Jadi pori-pori ini benar-benar berguna sekali untuk dia makan. Nah, selanjutnya, contoh dari hewan berpori ini namanya Euplectes SP. Biasanya dia tinggal di yang dasar-dasar laut gitu. Nah, yang kedua ada Coelenterata. Atau biasa disebut hewan berongga. Jadi hewan berongga ini, Coelenterata ini dia memiliki tubuh yang berongga. Sehingga dia terlihat seperti kantung. Contohnya seperti ubur-ubur. Jadi dia memiliki rongga-rongga gitu. Nah, terus dia ada sel-sel penyengat. Ini kan kita biasa lihat yang panjang-panjang gitu itu merupakan sel penyengat, biasa disebut kendi 12. Nah, sel penyengat-penyengat ini sel penyengat juga memiliki sel-sel penghasil racun. Nah, selain ubur-ubur, hewan berongga juga kita punya yang namanya anemon laut. Jadi dia bentuknya kayak bulat gitu, terus dia kayak landak, bulu landak gitu. Dia ada kayak ada umbai-umbainya gitu. Nah, ini juga sangat-sangatnya. Ini termasuk Coelenterata yang bentuknya medusa. Kalau ini yang berbentuknya polip. Biasanya ini dasar-dasar, kalau ini dia melayang-melayang. Ini merupakan Coelenterata. Dia hewan berongga. Nah, selanjutnya, yang ketiga, kita punya Platyhelminthes.
Platyhelminthes. Platyhelminthes ini namanya lumayan susah banget. Biasanya disebut juga dengan cacing pipih. Biasanya ini yang terkenal, contoh terkenal itu cacing planaria titik SP. Ini dia bentuknya itu gini, terus ini ada mata, nanti ini ada intinya. Ini bentuk dari cacing pipih atau ini bentuk dari planaria SP. Kelihatan banget dia bentuknya pipih dan dia memiliki mulut dan alat ekspresi yang disebut dengan sel api. Biasanya Platyhelminthes ini atau cacing pipih ini dia hidupnya bersifat parasit. Contohnya seperti cacing pita babi. Nah, Platyhelminthes ini kalau planaria itu dia contoh Platyhelminthes yang hidup secara bebas. Nah, seperti kita tahu dia itu berkembang biak dengan cara dia nanti membelah dirinya. Jadi nanti gini. Nanti ini dipotong gitu kan. Nanti sehingga ini membentuk individu yang baru. Ini memiliki individu yang baru. Nanti ini juga memiliki individu yang baru. Ini cara Platyhelminthes berkembang biak. Ini namanya fragmentasi. Ini Platyhelminthes atau cacing pipih. Selanjutnya yang terakhir, cacing gilik atau biasa disebut temennya ini Nemathelminthes. Nah, Nemathelminthes itu dia cacing gilik. Dia itu bentuknya kayak mie. Dia panjang-panjang gitu kan. Dia kayak bulat panjang tapi ujungnya ini dia agak runcing. Dan dia mulus, dia tidak bersegmen. Ini namanya cacing gilik. Nah, dia ini ada yang hidup bebas dan ada juga yang hidup parasit. Nah, contoh hidup yang parasit itu seperti cacing perut. Ini yang merugikan tubuh kita. Nemathelminthes atau gilik. Nah, gimana kita bedain mau ini kan Platyhelminthes, terus ini ada Nemathelminthes. Kita mau bedain gimana sih ini bedanya cacing pipih sama cacing gilik. Kita ingat yang punya nama ribet itu cuma dua, cacing pita sama cacing gilik. Nah, terus kita ingat di sini, ini Platyhelminthes, depannya dari P. Pipih, berarti dia cacing pipih. Jadi dia cacing pipih. Ini dia merupakan cacing pipih. Jadi gini cara menghafalnya. Nah, sisanya yang paling ribet yang depannya dari N, ini Nemathelminthes ini, berarti sisanya dia cacing gilik. Jadi kita kalau misal mau ngafalin Platyhelminthes sama Nemathelminthes biar nggak kebalik, kita ingat Platyhelminthes ada di depan dari P berarti, oh itu berarti cacing pipih. Terus kita ingat dia tuh bentuknya pipih, dia contohnya seperti cacing pita babi atau Planaria sp. Nah, di situ aja penjelasan aku. Sini ada vertebrata ya. Vertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sini yang pertama ada porifera, dia yang tubuhnya punya pori-pori banyak di sekeliling tubuhnya. Nah, colenterata dia yang hewannya berongga dan dia punya alat-alat penyengat kayak gini, kayak ubur-ubur dan anemon laut. Terus Platyhelminthes ini cacing pipih yang bentuknya lucu banget. Terus yang terakhir ada Nemathelminthes atau cacing gilik yang cacingnya itu mirip mie, jadi dia mulus panjang gitu. Kukira itu aja cukup dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Alwi Caksono dan saya dari kelas 10 MIPA 1. Dan pada kali ini, saya akan membahas tentang matematika wajib, pertidaksamaan nilai mutlak. Yuk, langsung kita ke penjelasannya.
Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang menurut variabel dalam notasi mutlak, masalah yang muncul dalam materi ini adalah penentuan penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Penyelesaian yang dimaksud adalah nilai-nilai variabel yang membuat pertidaksamaan bernilai benar. Materi ini merupakan lanjutan dari perhitungan nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, sehingga penguasaan materi yang bersangkutan harus dipastikan terlebih dahulu. Agar lebih mudah dimengerti, mari kita langsung bahas soalnya. Nah, soal yang pertama, kita mendapatkan soal X min 1 kurang dari 2. Nah, yang kita bisa lihat ini ada tanda kurang dari. Karena ini pertidaksamaan yang mutlak, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah angka 2 ini dan merubah tandanya menjadi negatif 2. Setelah merubah tandanya menjadi negatif 2, kita memindahkan angka ini ke ruas kiri X min 1 menjadi negatif 2 kurang dari X min 1 kurang dari 2. Nah, untuk menemukan solusi, kita harus menghilangkan negatif 1 ini biar hanya X yang ada di ruas tengah. Bagaimana caranya? Kita harus menambah 1, biar soalnya negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, tapi karena ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak, jika salah satu ruas ditambah 1 atau dikurang, maka ruas-ruas lainnya juga harus ditambah atau dikurang. Jadi, negatif 2 tambah 1 kurang dari X min 1 tambah 1 kurang dari 2 tambah 1. Memberikan hasil negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini adalah solusinya. Jadi jawabannya adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, kita mempunyai soal yang sedikit lebih kompleks, yaitu 2X plus 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kita menemukan tanda kurang dari lagi nih. Dari soal berikutnya, kita udah tahu bahwa angka ini harus diubah tandanya menjadi negatif 6. Membuat ruas seperti ini, negatif 6 kurang dari sama dengan 2X plus 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, seperti yang kita tahu, kita harus menghilangkan angka 5 ini biar hanya ada variabel X di ruas tengah. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan mengurangi dikurang 5. Karena ruas tengah dikurang 5, ruas kiri dan kanan juga dikurang 5. Menjadi negatif 6 kurang 5 kurang dari sama dengan 2X plus 5 min 5 kurang dari sama dengan 6 min 5. Ayo kita jumlahkan. Negatif 6 dikurang 5 sama dengan negatif 11. 5 dikurang 5 sama dengan 0, maka hasilnya hanya 2X. Nah, untuk ruas paling kanan, 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, seperti yang kita lihat, kita sudah menemukan solusi untuk soal nomor 2. Seperti ini saja. Tetapi, angka ini masih ada angka 2-nya. Kita harus menghilangkan biar hanya ada X di solusi ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dibagi 2. Jika satu ruas dibagi 2, maka ruas lain juga ikut dibagi 2. Maka hasilnya jadi negatif 11 per 2 dikurangin sama dengan X, dikurangin sama dengan 1 per 2. Inilah solusi untuk nomor kedua. Nah, sekarang mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah X per 4 ditambah 6 kurang dari 0,5. Nah, sebelum kita mengubah tanda ini menjadi negatif, kita harus sadar bahwa X adalah dalam bentuk pecahan. Nah, kita harus mengubah ini dulu dengan cara mengkalikan 4. Jika satu ruas dikali, maka ruas yang lain juga ikut dikali. Maka hasilnya jadi X per 4 kali 4 sama dengan X. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kurang dari 0,5 kali 4 sama dengan 2. Nah, baru kita bisa melanjutkan ke penyelesaiannya, yaitu negatif 2 kurang dari sama dengan X plus 24 kurang dari sama dengan 2. Nah, kita harus menghilangkan angka ini dulu nih. Seperti yang kalian sudah tahu, dengan cara dikurangi 24.
Maka negatif 2 dikurangi 24 sama dengan 26, dikurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2, dikurang 24 sama dengan negatif 22. Maka ini solusi untuk nomor 3. Nah, mari kita bahas soal keempat, yaitu 3 min 5X lebih dari 1. Nah, karena soal ini memiliki tanda lebih dari, cara pengerjaannya sedikit berbeda. Itu dengan cara tetap kita mengubah satu ini menjadi negatif 1, tetapi cara penempatan angkanya berbeda sedikit. Itu caranya adalah untuk angka yang positif tetap sama, 3 negatif 5X lebih dari 1. Tetapi untuk nilai X yang kedua, caranya menjadi 3 min 5X kurang dari 1. Kurang dari negatif 1 maksud saya, maaf. Nah, kita cari nilai X yang pertama dulu. Pertama, kita pindahkan angka 3 ini ke ruas kanan. Menjadi negatif 5X lebih dari 1 min 3. Hasilnya jadi negatif 5X lebih dari negatif 2. Nah, karena di antara angka negatif 5 dan angka X ada tanda kali, maka saat kita mengubah angka ini ke ruas kanan, akan menjadi X lebih dari negatif 2 per negatif 5. Nah, karena pas saat di ruas kiri angkanya negatif, maka saat dipindahin ke ruas kanan, tanda ini berbalik menjadi X kurang dari 2 per 5. Nah, untuk nilai X yang kedua, kita memiliki angka 3 min 5X kurang dari negatif 1. Seperti biasa, kita pindahkan dulu angka kiri, angka 3 ke ruas kanan, menjadi negatif 5X kurang dari negatif 1 kurang 3, menjadi negatif 5X kurang dari negatif 4. Nah, seperti biasa, saat kita memindahkan angka 5 ini ke ruas kanan, akan menjadi X kurang dari negatif 4 dibagi negatif 5. Dan karena awalnya di sebelah kiri itu negatif, saat dibagi akan menjadi X lebih dari 4 per 5. Maka solusinya adalah X kurang dari 2 per 5 atau X lebih dari 4 per 5. Semoga kalian mendapatkan informasi yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.